Melalui safari politik, Puan Maharani PDI Perjuangan tampak berupaya menambah mitra koalisi. Sebagai jurus andalan, posisi cawapres Ganjar Pranowo ditawarkan. Iming-iming jatah cawapres ternyata membuat Ketua Umum PKB berubah pikiran. PKB akan mempertimbangkan kembali dukungan kepada Prabowo bila memang ada pembicaraan serius dengan kubu Ganjar Pranowo. Lalu seperti apa upaya PDIP menggoda parpol lainnya? Serius loh waktu bilang bahwa salah satu kandidat yang masuk menjadi cawapresnya capres atau bacapresnya PDI Perjuangan Pak Ganjar itu Caimin. Tadi saya juga sampaikan, Mbak tenanan nggak sih Mbak ngomong itu? Ya bener, mosok ngawur. Menebar godaan, berharap dukungan, tampaknya tengah jadi strategi andalan PDI Perjuangan. Melalui safari politik Puan Maharani, PDIP terus kasak kusuk dengan sejumlah parpol yang ingin diajak berkongsi. Tak peduli, parpol yang disambangi sudah terikat koalisi. Analis politik menilai safari politik Puan bertujuan untuk mengamankan dukungan bila Pilpres 2024 berlangsung 2 putaran. Jadi karena PDI Perjuangan dianggap kurang inklusif, maka nama-nama ketua umum partai yang selama ini dianggap berjarak dengan PDI Perjuangan itu disebut. Jadi kalau untuk misalnya Gus Muhaimin, AHY, Erick Thohir, Sandiaga Uno tidak jadi cawapresnya Mas Ganjar, paling tidak konstituen partai-partai mereka melirik Mas Ganjar di putaran kedua. Caimin juga mengakui Ganjar Pranowo sempat mengajak untuk bergabung dalam satu koalisi. Namun saat itu, Caimin masih tegas menyatakan komitmen di kubu Prabowo dalam Pilpres 2024. Ya, saya juga kasih tahu, saya sudah terikat, saya jawab tadi, saya sudah terikat dengan Gerindra. Yang menarik, nama Muhaimin Iskandar awalnya tidak ada dalam bursa kandidat cawapres Ganjar Pranowo. Nama Caimin baru muncul setelah daftar itu menciut menjadi 5 nama. Entah PDIP benar menawarkan atau sekedar akal-akalan. Yang jelas, posisi cawapres mampu membuat Caimin berubah pikiran. Saat kembali bertemu Puan beberapa hari kemudian, Caimin berbicara soal peluang berubahnya arah dukungan. Sehingga bagi saya kebersamaan dengan PDIP itu ibaratnya akan terus terbuka, cair dan seperti keluarga sendiri. Sehingga kalau toh nanti ada titik temu baru antara PDIP dan PKB, tentu saya akan bicarakan dengan Pak Prabowo. Kapan dan bagaimana misalnya. Tapi sampai hari ini kita terus berproses, berdinamika, berdialektika, sampai pada nanti kalau ada kesimpulan yang serius gitu, baru saya ajak bicara Pak Prabowo. Tapi sejauh ini Pak Prabowo pasti akan menjadi tempat kita berkonsultasi lah dalam PKB mengambil sikap. Wakil Ketua Umum PKB mengatakan, masuknya nama Caimin dalam daftar 5 kandidat cawapres parpol pemenang pemilu membuat PKB meleleh. Apalagi, menurut PKB, rekam jejak politik Caimin paling mumpuni. Karena yang menyebut ini ibaratnya sultan, pemenang pemilu, tentu jawabannya kita pasti meleleh ini Pak Burhan. Tapi masalahnya kita harus tahu diri dan tahu posisi. Namun kalau dilihat dari 5 nama yang disebut oleh Mbak Puan, kalau dihitung dari rekam jejak pengalaman politiknya, nggak ada yang mengalahkan Pak Muhaimin. Masuknya nama Caimin sebagai kandidat kuat pendamping Ganjar tentu dapat membuyarkan ambisi P3 untuk menjadikan kadernya cawapres. Padahal Partai Kabah menjadi parpol pertama yang berkoalisi dengan PDIP untuk mengusung pencapresan Ganjar. Hingga kini, Sandiaga Uno yang diusung P3 tak kunjung direstui Megawati. Namun P3 tetap optimis Sandi adalah kandidat cawapres paling ideal untuk Ganjar. Saya ingin tegaskan bahwa dari sisi frekuensi bahwa Pak Ganjar dalam beberapa saat terakhir ini sejak
bertemu di Tanah Suci dengan Pak Sandi, dan kemudian kemarin terakhir juga acara di basis P3 di Kabupaten Bogor, itu kesemuanya menunjukkan bahwa memang chemistry-nya mereka berdua memang sudah ketemu. Di mata analis, fenomena perubahan arah dukungan mencerminkan koalisi antar parpol tidak berlandaskan kesamaan ideologi, namun semata untuk mengejar jabatan. Sebelum pasangan capres dan cawapres resmi didaftarkan ke KPU, perubahan komposisi koalisi diprediksi akan terus terjadi. Apa yang kita saksikan hari-hari ini itu menegaskan koalisi yang dibangun tidak didasarkan pada alasan ideologis, tapi alasan office seeking. Jadi signature-nya koalisi kan capres-cawapres sebagai alasan untuk mendapatkan kotel efek. Jadi apa yang kita tulis hari ini sebagai koalisi sebelum resmi, sebelum janur kuning melengkung, Oktober 2023 bisa berubah. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.